Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Julianti dengan NIM 240600151. Kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dua materi, yaitu perkembangan sejarah dan regulasi pendidikan di Indonesia. Pendahuluan, pendidikan merupakan aspek penting dalam pembangunan bangsa. Sistem pendidikan Indonesia tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses sejarah yang panjang dan didukung oleh berbagai regulasi yang mengatur penyelenggaraannya. Oleh karena itu, memahami sejarah pendidikan dan regulasi pendidikan menjadi penting untuk mengetahui perkembangan sistem pendidikan nasional dari masa ke masa. Selanjutnya, sejarah pendidikan Indonesia. Sejarah pendidikan Indonesia menunjukkan perjalanan panjang perkembangan pendidikan sejak masa tradisional hingga era modern. Setiap periode memiliki karakteristik, tujuan, dan kebijakan yang berbeda sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan budaya pada zamannya. Selanjutnya, era prakolonial. Pada masa prakolonial, pendidikan dilaksanakan secara tradisional melalui padepokan dan pesantren. Pendidikan berfokus pada pembentukan moral, karakter religius, serta keterampilan hidup. Pembelajaran berlangsung secara informal dengan hubungan yang erat antara guru dan peserta didik. Selanjutnya, era prakolonial Belanda. Pendidikan pada masa kolonial Belanda bertujuan memenuhi kebutuhan tenaga administrasi bagi pemerintah kolonial. Sistem pendidikan dibedakan berdasarkan status sosial masyarakat, sehingga tidak semua penduduk memperoleh kesempatan yang sama. Beberapa sekolah yang berkembang pada masa itu yaitu yang pertama HIS, yang kedua ELS, yang ketiga MULO, yang keempat AMS, dan yang kelima STOVIA. Politik etis tahun 1901 mulai membuka akses pendidikan bagi sebagian masyarakat pribumi. Kebangkitan Nasional dan Taman Siswa. Periode kebangkitan nasional ditandai dengan berdirinya Taman Siswa pada tahun 1922 oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dipandang sebagai alat perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan dan membangun karakter nasional. Filosofi yang terkenal dari Ki Hajar Dewantara adalah Tuturi Handayani, yang berarti memberikan dorongan dan dukungan kepada peserta didik dari belakang. Selanjutnya ada era pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, pendidikan diarahkan untuk mendukung kepentingan perang. Kurikulum menekankan latihan fisik dan kedisiplinan. Meskipun demikian, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar memberikan kontribusi positif terhadap tumbuhnya semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Selanjutnya, era kemerdekaan hingga reformasi. Setelah kemerdekaan, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan melalui berbagai kebijakan. Beberapa perkembangan penting antara lain yang pertama, pemberantasan buta huruf pada awal kemerdekaan. Yang kedua, program SD Inpras pada masa Orde Baru. Yang ketiga, wajib belajar 6 tahun dan 9 tahun. Dan yang terakhir, perubahan kurikulum dari kurikulum 1973 hingga kurikulum Merdeka. Perkembangan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Selanjutnya, perkembangan pendidikan dan kebutuhan regulasi. Seiring berkembangnya sistem pendidikan, diperlukan aturan yang mampu mengatur penyelenggaraan pendidikan secara terarah dan berkelanjutan. Regulasi pendidikan berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan agar bertujuan pendidikan nasional dapat tercapai secara efektif. Selanjutnya, landasan konstitusional pendidikan. Dasar Hukum Pendidikan Indonesia terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Pokok-pokok yang diatur meliputi: yang pertama ada hak-hak memperoleh pendidikan, yang kedua kewajiban mengikuti pendidikan dasar, yang ketiga alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD, dan yang keempat tanggung jawab pemerintah dalam pembiayaan pendidikan. Selanjutnya,
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan dasar utama penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia. Undang-undang ini mengatur seluruh jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Jalur pendidikan yang diatur meliputi: 1. Pendidikan formal, yang kedua pendidikan non-formal, dan yang ketiga pendidikan informal. Sedangkan jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Regulasi guru dan tenaga kependidikan. Guru memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan berbagai regulasi yang mengatur profesi guru dan tenaga kependidikan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengatur kualifikasi akademik guru, kompetensi guru, sertifikasi profesi, hak dan kesejahteraan guru. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Selanjutnya, Standar Nasional Kependidikan. Standar Nasional Kependidikan menjadi acuan dalam menjamin mutu pendidikan di seluruh Indonesia. Berdasarkan PP Nomor 57 Tahun 2021 terdapat 8 standar nasional pendidikan, yaitu yang pertama standar isi, yang kedua standar proses, yang ketiga standar kompetensi lulusan, yang keempat standar pendidikan dan tenaga kependidikan, yang kelima standar sarana dan prasarana, yang keenam standar pengelolaan, yang ketujuh standar pembiayaan, dan yang kedelapan atau yang terakhir yaitu standar penilaian pendidikan. Selanjutnya, transportasi pendidikan melalui Merdeka Belajar. Saat ini, pemerintah menerapkan kebijakan Merdeka Belajar sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih fleksibel dan berpusat pada peserta didik. Kebijakan ini ditandai dengan implementasi kurikulum merdeka, pelaksanaan asesmen nasional, penguatan profil pelajar Pancasila, pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, hubungan sejarah dan regulasi pendidikan. Perjalanan sejarah pendidikan Indonesia menunjukkan berbagai perubahan sistem pendidikan melalui kebutuhan zaman. Perubahan tersebut kemudian melahirkan berbagai regulasi yang berfungsi mengatur, mengarahkan, dan meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dengan demikian, sejarah pendidikan dan regulasi pendidikan merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam membentuk sistem pendidikan Indonesia saat ini. Kesimpulan, perkembangan pendidikan Indonesia berlangsung melalui berbagai periode sejarah, mulai dari masa tradisional hingga era modern. Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, pemerintahan menetapkan berbagai regulasi sebagai landasan hukum pendidikan nasional. Pemahaman terhadap sejarah dan regulasi pendidikan penting bagi calon guru, karena dapat menjadi bekal dalam melaksanakan tugas profesional serta mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.